Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 3 yang soleh-solehah. Alhamdulillah hari ini hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan memasuki subtema 2 dari pembelajaran tematik di tema 3. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita baca bismillah dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, setelah itu Ananda siapkan LKS-nya, alat tulisnya berupa pensil dan penghapus, dan duduk yang tegap agar bisa menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang sudah sholat duha? Ayo, yang sudah sholat duha bagus ya. Kalau belum, setelah ini Ananda bisa langsung sholat duha kalau masih dalam waktunya. Nah, hari ini kita akan masuk ke subtema 2 di halaman 29. Silahkan Ananda buka semuanya LKS-nya. Nah, di subtema 1 kemarin kita sudah belajar tentang benda hidup dan benda tidak hidup. Nah, di benda tidak hidup ini terbagi lagi menjadi 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Apa itu benda padat? Kalau benda padat itu contohnya meja, kursi, pot bunga, dan lain-lain. Kalau benda cair, contohnya air, kecap, sirup, dan lain-lain. Kalau benda gas ini tidak bisa kita lihat, namun kehadirannya bisa kita rasakan. Contohnya saja, gas yang digunakan untuk memasak. Nah, apa saja ciri-cirinya benda padat, apa saja ciri-cirinya benda cair, dan apa saja ciri-cirinya benda gas, supaya kita bisa langsung membedakan dan mengetahui termasuk apakah benda itu, apakah termasuk benda padat, apakah termasuk benda cair, apakah termasuk benda gas. Nah, di sini ada ciri-ciri benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalau benda gas itu wujudnya tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Misalnya kursi kalau ditaruh di dalam bak mobil pick up, bentuknya akan tetap seperti itu kan? Atau misalnya bola kalau ditaruh di dalam baskom, bentuknya akan bulat kan, tidak berubah-ubah. Nah, lain halnya dengan benda cair. Kalau benda cair ini bentuknya pasti mengikuti wadahnya. Misalnya air mineral, kalau kita taruh di gelas, maka bentuknya akan mengikuti gelas tersebut, air ini akan mengisi gelas tersebut. Atau kalau kita taruh di mangkuk, pasti airnya mengisi mangkuk tersebut. Dan kalau sirup kan pasti bentuknya juga mengikuti botolnya kan. Lain halnya kalau kita sudah tuang ke dalam gelas, pasti bentuknya beda lagi. Nah, kalau benda gas, dia bentuknya tidak bisa kita lihat, tetapi dia bersifat menekan ke segala arah. Itulah kenapa kalau balon kita tiup, nah berarti ketika kita tiup balon itu, kita sedang memasukkan gas ke dalam balon. Maka si gas tersebut sifatnya adalah menekan ke segala arah, sehingga balon tersebut bisa mengembang. Nah, selain itu, sifat selanjutnya dari benda padat adalah benda padat ini bisa berubah bentuk, namun harus diperlakukan dengan perlakuan tertentu. Misalnya digergaji, dipaku, dipalu, dan lain sebagainya. Tidak perlu seperti benda cair yang langsung otomatis mengikuti bentuk benda yang menjadi wadahnya. Kalau benda padat ini harus dipukul dulu, harus digergaji dulu, dan lain sebagainya supaya bisa berubah bentuk. Kalau benda gas, selain menekan ke segala arah, dia juga sifatnya tidak terlihat, ya, seperti udara. Udara itu adalah salah satu contoh benda gas. Lalu, sifat benda cair selanjutnya adalah
benda cair ini bersifat turun dari atas, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, itu kan penjelasan itu adalah penjelasan singkat dari sifat-sifat benda. Kalau kita rangkum, Ananda bisa tulis ya, judulnya sifat benda padat. Sifat benda padat ini adalah yang pertama, tidak berubah bentuk. Yang kedua, bisa berubah bentuk dengan perlakuan tertentu. Ibu ulangi, sifat benda padat yang kedua adalah bisa berubah bentuk dengan perlakuan tertentu, misalnya di paku, di gergaji, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, sifat benda cair. Benda cair ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Contohnya air terjun, dia mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah kan, tidak naik, tidak sebaliknya ya. Lalu selanjutnya, bentuknya mengikuti wadahnya. Lalu sifat yang selanjutnya adalah bersifat sebagai pelarut. Dan sifat-sifat yang lain seperti pada gambar di samping ini, seperti pada gambar yang muncul di layar Ananda. Nah, lalu sifat benda gas adalah yang pertama, mengisi ruang, dan yang kedua, menekan ke segala arah. Nah, seperti pada aktivitas 2 di halaman 30, Ananda semuanya bisa mengisi sifat-sifat benda gas, benda padat, dan benda cair. Nah, tugas Ananda adalah menyalin pernyataan dari nomor 1, 2, 3, sampai 5 ke sifat-sifat benda gas, benda padat, atau benda cair. Nah, di aktivitas 2 ini silahkan Ananda tulis, Ibu sebutkan nomornya saja. Sifat benda gas yang pertama adalah terdapat di pernyataan nomor 3 dan nomor 5. Itu adalah sifat benda gas. Lalu sifat benda padat adalah yang nomor 1, pernyataan nomor 1, yaitu benda yang wujudnya tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Itu sifat benda padat. Lalu sifat benda cair adalah terdapat di pernyataan nomor 2 dan nomor 4, yaitu pernyataan nomor 2, benda yang wujudnya bersifat sebagai pelarut, yang seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Lalu pernyataan nomor 4, benda yang wujudnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Itu sifat benda cair yang kedua. Nah, selesai sudah aktivitas 2, lalu kita kembali lagi ke aktivitas 1. Di aktivitas 1 ini kita akan menentukan mana yang benda padat, mana yang benda gas, mana yang benda cair. Nah, kalau benda padat kita beri tanda checklist. Kalau benda cair kita beri tanda silang. Kalau benda gas kita beri tanda lingkaran. Nah, yuk kita lihat nomor 1. Nomor 1 ini ada gambar teko yang mengeluarkan uap. Nah, kira-kira yang menjadi pertanyaan, apakah ini benda gas atau benda padat? Tentunya yang perlu diperhatikan adalah uapnya yang keluar ya. Berarti uap ini adalah benda gas atau benda padat? Benda gas. Maka kita beri tanda lingkaran. Nomor 1 isinya adalah benda gas, diberi tanda lingkaran. Lalu yang kedua ini ada gambar bola yang keluar dari ring basket. Nah, bola ini adalah benda padat, maka kita beri tanda checklist. Lalu yang ketiga, cat tembok. Nah, cat tembok ini bersifat mengisi tempat, mengisi ruangan, dan bersifatnya sebagai pelarut, yaitu adalah termasuk benda cair, maka kita beri tanda silang. Lalu selanjutnya kecap manis. Nah, kecap manis ini sama seperti cat tembok, yaitu benda cair, kita beri tanda silang juga. Nah, karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah nafas yang kita keluarkan atau kita hembuskan. Itu adalah karbon dioksida. Jadi termasuk benda gas ya. Nah, lalu yang selanjutnya nomor 6 sampai nomor 9 Ananda kerjakan sendiri-sendiri. Dan
Itu menjadi tugas Ananda yang pertama. Selanjutnya kita ke aktivitas 3. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya dulu. Sifat benda cair adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Salah satu contohnya adalah air terjun. Nah, air terjun ini panjangnya sangat tinggi atau tingginya sangat panjang sekali. Bahkan ada yang sampai kiloan meter atau panjangnya memasuki satuan kilometer. Nah, 1 kilometer ini berapa meter sih? 1000 meter, karena dia cara menghitungnya adalah turun tangga 3 kali sampai ke satuan meter, yang artinya dikali 1000. Ya, ingat satu kali turun dikali 10. Kalau 2 kali turun dikali lagi 10. Jadi 10 kali 10. Jadi 100. Kalau 2 kali turun berarti dikali 100. Nah, kalau 3 kali turun berarti dikali 1000, karena 100 dikali 10 ya. Jadi dikali 1000. Berarti dari kilometer ke meter ini turun 3 kali dikali 1000. Nah, berarti kalau ada air terjun yang panjangnya 1 km, berarti dia panjangnya 1000 km. Nah, seperti satuan kilometer ini biasanya juga kita hitung untuk mengukur jarak. Misalnya jarak dari rumah ke sekolah berapa kilometer. Kalau misalkan lebih dari 1000 meter, berarti dia sudah memasuki satuan, bisa dihitung dengan satuan kilometer. Nah, di aktivitas 3 ini kita akan mengubah dari satuan kilometer ke satuan meter, dan sebaliknya dari satuan meter ke satuan kilometer. Nah, nomor 1 ini 1,5 kilometer. Kira-kira berapa meter ya Ananda? Cara menghitungnya adalah tinggal dikalikan dengan 1000. Berarti 1 kilometer 1,5 dikali 1000, hasilnya 1500. Nah, lalu yang kedua, 2,9 dikali 1000. 2,9 km berapa meter? Cara menghitungnya adalah 2,9 dikali 1000. Hasilnya 2900. Lalu yang ketiga, 3 km sama dengan titik-titik meter. Hasilnya 3 dikali 1000. Hasilnya adalah 3000. Berarti nomor 3 jawabannya adalah 3000 meter. Nah, kalau Ananda ingin menghitung sendiri, boleh di pause dulu videonya, lalu Ananda hitung, nanti kita cocokkan jawabannya bersama-sama. Selanjutnya nomor 4, 15 km. Berapa meter? 15 dikali 1000. Hasilnya 15.000. Betul. Lalu yang nomor 5, 40 km sama dengan titik-titik meter, sama dengan 40.000 meter. Jadi 40 km ini jawabannya 40.000 meter. Lalu yang nomor 6, 21.000 meter. Nah, kalau ini sudah memasuki bagian mengubah meter menjadi kilometer. 21.000 meter berapa kilometer? Caranya adalah dibagi 1000. 21.000 dibagi 1000. Jawabannya 21. Jadi nomor 6 jawabannya adalah 21 km. Lalu yang nomor 7, 10.000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Berapa? 10.000 dibagi 1000. Hasilnya 10. Lalu yang nomor 8, 5.000 meter. Berapa kilometer? 5.000 dibagi 1000. Hasilnya 5. Lalu yang nomor 9, 4.800 meter. 4.800 meter dibagi 1000 karena akan dirubah ke kilometer. Hasilnya 4,8. Lalu yang nomor 10, 790 meter sama dengan titik-titik kilometer. 790 meter dibagi 1000 hasilnya adalah 0,79. Jadi 790 meter hasilnya adalah 0,79 kilometer.
meter. Nah, sekarang kita ke aktivitas 4. Di sini ada gambar serupa denah di sini dan juga ada bangunan sekolah, rumah arga, alun-alun kota, rumah lunak dan pasar. Dari masing-masing titik ini ada jaraknya. Misalnya, jarak dari sekolah ke alun-alun kota. Coba kita cara mengetahui jarak sekolah ke alun-alun kota, kita tinggal lihat garis yang menghubungkan sekolah dan alun-alun kota. Di situ ada tertulis jaraknya. Jaraknya dari sekolah ke alun-alun kota berapa? 12 km 150 meter. Nah, di sini tugas Ananda adalah menghitung atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di aktivitas 4 berdasarkan pada denah yang ada di aktivitas 4 ini. Contohnya, nomor 1. Berapa meter jarak rumah Arga ke sekolah? Kita lihat garis yang menghubungkan rumah Arga dan sekolah. Di situ ada jaraknya. Berapa? 1 km 900 meter. Jadi nomor 1 jawabannya adalah 1 km 900 meter. Nah, sisanya nomor 2 sampai nomor 5 silahkan Ananda kerjakan sendiri-sendiri. Itu menjadi tugas kita hari ini yang kedua. Aktivitas 4 nomor 2 sampai nomor 5 halaman 31. Sekarang kita ke aktivitas 5. Di aktivitas 5 ini ada beberapa gerakan tari. Nah, seperti yang ada pada gambar. Di 1 kita sudah belajar tentang tari, yaitu gerakan yang berpola yang dilakukan sendiri atau bisa juga lebih dari satu orang, diiringi musik atau tanpa musik dengan tujuan keindahan. Nah, di gambar nomor 1 ini ada gambar orang bersila. Keterangannya, tari duduk bersila dengan kaki kanan di depan kaki kiri. Lalu nomor 2 sampai nomor 5 kita isi sendiri-sendiri bersama-sama bersama dengan ibu ya. Nah, yuk kita siapkan pensil dan penghapusnya untuk menulis. Siap ya. Nomor 2. Nomor 2 ini ada gambar setengah jongkok, namun kaki yang satunya ini agak tegak atau ditekuk. Tidak. Dan kaki yang satunya lututnya menumpuk ke tanah. Jadi keterangannya adalah yang nomor 2, gerak setengah jongkok dengan tumpuan lutut kanan menempel di tanah dan kaki kiri dibuka ke arah samping. Yuk, ditulis bersama-sama. Ibu ulangi. Gerak setengah jongkok dengan tumpuan lutut kanan menempel di tanah dan kaki kiri dibuka ke arah samping. Sekarang nomor 3. Nomor 3 ini ada kaki yang setengah berjinjit, namun kaki kanannya ada di depan. Jadi keterangannya adalah berjinjit dengan kaki kanan di depan kaki kiri. Lalu nomor 4. Nomor 4 ini gambarnya silahkan diperhatikan dulu. Gambarnya seperti itu. Nah, keterangannya adalah berdiri dengan kaki membentuk kuda-kuda, titik, kemudian telapak kaki menghadap ke samping. Sekarang nomor 5. Nomor 5 ini sama seperti nomor 3, hanya saja kaki kirinya di depan. Jadi keterangannya adalah kaki berjinjit dengan kaki kiri di depan. Nah, gerakan-gerakan ini adalah gerakan pada tari. Gerakan pada tari ini seperti kita ketahui ada gerakan kuat dan gerakan lemah. Kalau gerakan kuat ini misalnya menghentak, menghentak-hentak. Kalau gerakan lemah, biasanya gerakannya tidak membutuhkan tenaga yang banyak, lalu juga biasanya terlihat dari gerakan yang gemulai atau lambat. Nah, di aktivitas 6, Ananda akan menentukan gerakan kuat atau gerakan lambat.
Dari nomor 1 sampai nomor 4 silahkan dikerjakan. Ini sudah pernah kita bahas di tema 1. Ini hanya mengulangi saja. Jadi silahkan diisi nomor 1 sampai nomor 4. Nah, tugas kita hari ini adalah aktivitas 1 nomor 6 sampai nomor 9, lalu aktivitas 4 nomor 2 sampai nomor 5, dan aktivitas 6 nomor 1 sampai nomor 4. Dikerjakan. Ibu ulangi aktivitas 1 ini halaman 29, aktivitas 4 halaman 31, dan aktivitas 6 halaman 33. Silahkan dikerjakan masing-masing dengan cermat, dengan teliti, dengan mandiri. Ibu yakin Ananda semuanya bisa. Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Tugasnya dikumpulkan seperti biasa ke Edmodo maksimal pukul 8 malam. Ibu tunggu. Nah, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.